Kata orang-orang selain Bitcoin itu koin scam. Apakah benar ya kak? Sebenarnya kalau koin yang fundamentalnya bagus, liquidity marketnya bagus, CEO-nya tidak punya histori kriminal, terus teknologinya dipakai, jaringannya juga bagus dipakai untuk transaksi, market cap-nya besar, berada di exchange-exchange terkenal yang ada di dunia, itu bisa jadi sorry guys, agak batuk. Itu bisa jadi itu suatu tanda koin itu berkualitas yang saya sebutin tadi. Tapi apakah bisa dijamin koin tersebut bisa berkualitas terus? Jawabannya adalah tidak. Namanya koin selain Bitcoin, ya perhatikan baik-baik. Namanya koin di kripto selain Bitcoin, itu semuanya dikontrol. Ada CEO-nya, kayak Ethereum ada CEO-nya, ada perusahaannya yang mengontrol, dan lain-lain. Beda dengan Bitcoin. Bitcoin tidak punya CEO. Bitcoin tidak punya bos. Bitcoin tidak dimiliki suatu perusahaan tertentu. Semua orang berhak memiliki Bitcoin. Tidak ada yang bisa mengontrolnya. Tidak bisa. Seperti kayak emas. Nggak ada, emas itu nggak ada bosnya. Nggak ada CEO-nya. Tapi kalau BCA itu saham BCA ya maksud saya. Saham BCA, apakah punya CEO-nya? Ada. Apakah BCA itu ada punya perusahaan? Iya, Bank BCA. Seperti itu. Apakah BCA aman? Aman. Kenapa? Fundamentalnya bagus, liquidity-nya bagus, banknya ada di mana-mana, ya, ATM-nya ada di mana-mana, keuangannya stabil. Tapi yang namanya punya orang, ada CEO-nya, punya PT. Kalau PT-nya suatu hari tutup, ya sudah, tutup, selesai. Sama, mau Ethereum, BNB, Solana, Cardano, itu koin-koin yang berkualitas tinggi. Market cap-nya besar, liquidity-nya bagus, fundamental bagus, teknologi jaringannya dipakai, semuanya bagus sekali. Tapi ingat, mereka ada CEO-nya, ada di bawah naungan sebuah perusahaan. Seperti itu teman-teman. Beda dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin itu tidak ada bosnya, tidak ada CEO, tidak ada di bawah naungan perusahaan apapun. Apakah Ethereum saat ini aman? Aman. Apakah BNB ini saat ini aman? Aman. Tapi apakah bisa dijamin aman selamanya sampai seumur hidup kita? Tidak tahu. Ethereum? Tidak tahu. Kalau namanya manusia bisa hilaf, nah itulah maksudnya. Kita cuma bisa meminimalisir resiko aja seperti itu. Kita bisa milih sebuah koin yang berkualitas, tapi kalau namanya manusianya hilaf, developernya hilaf, atau terjadi hacker, di Ethereum ada hacker, BNB ada hacker, selesai. Itu, seperti itulah teman-teman. Tapi kalau Bitcoin, ya nggak mungkin. Siapa yang mau ngehack Bitcoin? Siapa CEO Bitcoin? Siapa sekarang perusahaan yang mengontrol Bitcoin? Nggak ada. Semua orang berhak memiliki Bitcoin. Sama seperti emas. Semua orang berhak memiliki emas. Nggak ada perusahaan yang menjaganya. Nggak ada CEO-nya. Seperti itu. Jadi apakah koin selain Bitcoin itu scam? Jawabannya adalah tidak. Tapi ya jelas resikonya jauh lebih besar daripada kalian investasi di Bitcoin. Apakah aman saat ini investasi di Ethereum? Aman. Jangka panjang, ya selama fundamentalnya aman, selama CEO-nya tidak berulah, ya aman. Tapi kalau CEO-nya berulah, ya selesai. Kalau Bitcoin, CEO-nya siapa? Nggak punya CEO. Dia mengikuti ekonomi global, Bitcoin itu. Makanannya adalah inflasi. Jadi contoh kayak kalian misalkan mau investasi di BNB, contoh aja BNB. Lihat nih harga BNB 10 juta 70 ribu, 10 juta 70 ribu saat ini, detik ini 10 juta 70 ribu. Seperti ini. Modal kalian misalkan 4 juta. Mau investasi di Bitcoin, target profitnya misalkan ya kita jadi investor jangka pendek misalkan 30% aja lah. Seperti ini. Oke. Apakah saat ini BNB aman? Aman. CEO-nya siapa? CZ yang punya Binance Exchange nomor 1 di dunia. Ya kan? Tapi kalau suatu hari ya ada apa-apa, amit-amit hacker,
CEO-nya berulah, developernya berulah, atau ada apapun namanya musibah nggak ada yang tahu. Ya mau gimana? Jadi kayak beli di harga 10.700.000 dengan nominal 400.000, ya kan? Selama fundamentalnya bagus, kalau misalkan harga dari 10.700.000 ini BNB-nya tidak turun, hanya naik saja menyentuh 13.910.000, ya kita jual. Kita dapat berapa? 120.000. Selesai. 50% saya nikmati, 50% lagi saya gulung di modal saya. Tapi kalau misalkan dari harga 10.700.000 harga BNB-nya turun ke 10.379.000, ya saya beli lagi dengan nominal 800.000. Apakah senang? Harusnya senang. Kenapa? Karena ini BNB, koin yang berkualitas. Seperti itu. Selama ini koin yang berkualitas, fundamental yang gak berubah, sama kayak Bitcoin. Kalau harganya turun, ya kita senang. Namanya barang berkualitas, harganya turun, ya kita senang. Kita beli dengan nominal 800.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini. 13.653.000. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di sini. Jadi dari harga 10.379.000, kalau BNB-nya tidak turun, hanya naik saja menyentuh 13.653.000 ini, kalian jual, kalian dapat 362.000. Selesai. Tapi kalau BNB-nya turun lagi ke 9.416.000, kalian senang nggak? Ya harusnya senang, karena dapat barang berkualitas, harganya turun terus. Kalian beli lagi dengan nominal 800.000. Inilah yang dinamakan investasi, inilah yang dinamakan trading. Ya, berdagang. Ketika ada barang bagus, kita belinya, ketika harganya murah ya kita beli. Ya, ketika barang tersebut harganya mahal ya kita jual. Ya bisnis, seperti itu teman-teman. Jualnya di mana? Jualnya di sini. 12.989.000. Ya, hasil pembelian pertama, kedua, ketiga kita jual semuanya di sini. Jadi apabila barang berkualitas ini asik, atau BNB ini dari harga 9.416.000, dia mau naik terserah. Jadi kalau dia nyentuh 12.989 kita jual, kita dapat 590.000. Bisnis is bisnis gitu. Kenapa? Karena bisa berhasil belinya di harga murah. Ketika harga naik kita jual, ya kan? Tapi kalau dari harga 9.416.000 ini masih turun lagi menyentuh 8.132.000, ya kita beli lagi dengan nominal 800.000. Senang nggak? Ya senang-senang aja. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 12 juta. Sorry, tadi sampai mana ya? Sampai lupa. Anggaplah tadi sampai sini lah. Beli dengan nominal 800.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 12.481.000. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat jual semuanya di sini. Jadi dari harga 8.132.000, kalau harga BNB-nya mau naik ya terserah aja. Saya akan jualnya di harga ini. Saya dapat untung 917.000. Kalau masih mau turun lagi, saya embat. Kalau dia nyentuh sampai 5.564.000, saya beli ketika harga murah sekali dengan nominal 1.200.000. Setelah saya beli di sini, dia mau turun ke 4 juta, 3 juta, 2 juta, terserah. Saya nggak peduli. Saya nggak akan jual BNB saya sampai dia kembali naik ke 11.663.000. Saya jual semuanya BNB-nya, saya dapat 1.988.000. Modal saya 4 juta, jadi dapatnya 5.985.000. Selesai. Seperti itu. Ini target profit 30%. Kalau 100% kalian lihat profitnya yang kalian dapat. 400.000 hingga 5.300.000, modalnya 4 juta. Kalau modalnya misalkan 10 juta, ya sebenarnya jangan serakah ya. Sesuai dengan modal kalian, syukuri saja. Jadi kalian bisa tetap nikmati atau memperbesar modal kalian. Jadi setiap kalian untung atau profit, ambil 50%-nya, 50% lagi kalian gulung di modal kalian. Begitu aja terus. Kalau saya sih seperti itu. Nah, buat kalian yang butuh table money management ini, kalian bisa belinya di website kita, lynkaid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada, lalu pilih yang tools, profit, kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone, tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya Pintu bisa nggak? Mau pakai Indodax, Peluang, Pintu, toko kripto, Ajaib, Thrift, selama pakai exchange lokal dan nominalnya rupiah, itu bisa.